Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan membahas materi keempat dari pembelajaran web bersama PK Corporation. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu adalah blocks, layout, forms, iframe, color, dan color name. Pada blok, elemen blok dimulai dengan tag pembuka dan penutup, dan dimulai pada baris baru, misalnya tag P dan tag H1 ini. Pada tag P ini, jika kita membuat misalnya seperti ini, elemen blocks dimulai dengan tag pembuka dan penutup ini adalah tag P pertama, tag paragraf pertama. Dan sementara itu, pada bagian dimulai pada baris baru ini saya akan jadikan yang ini akan saya anggap sebagai tag kedua, tag paragraf kedua, dan yang ini tag pertama. Ya, maksudnya adalah jadi jika misalnya kita mempunyai dua tag P ini dalam satu file HTML, maka outputnya akan menjadi banyak. Maksudnya menjadi banyak, misalnya tag paragraf ini akan, misalnya saya membuat 2, maka akan menjadi 2 paragraf. Lalu 3 akan menjadi 3 paragraf. Dan selanjutnya juga ada elemen inline yang dimulai tanpa harus berganti baris. Jika pada tag paragraf atau H1 ini akan ganti baris, maka dalam tag inline tidak akan ganti baris. Misalnya kita membuat tag A atau tag image. Nah, pada tag A dan tag image ini, itu tidak akan menjadi ganti baris. Misalnya pada ini elemen adalah tag paragraf, dan inline ini adalah tag image atau tag A. Maka jika digabungkan, tag A atau tag image ini tidak akan berganti baris ke bawahnya. Ada juga elemen div yang digunakan untuk menampung bagian-bagian dengan style tertentu dan dimulai pada baris baru, seperti tag block ini. Dan ada juga elemen span, sama seperti div, hanya bedanya jika span tidak berganti baris, seperti inline. Selanjutnya pada layout. Layout sangat penting agar tampilan web menjadi lebih menarik. Contoh dari script layout adalah seperti ini. Ini misalnya saya akan membuat layout script ini, saya gunakan untuk membuat website pada umumnya. Silakan dilihat dulu. Hasil dari output script ini adalah seperti ini. Ini bagian atas sebuah web, ini untuk menunya, ini isi kontennya, dan ini adalah footer atau bagian kakinya. Jika kita lihat lagi, ini div akan berpisah menjadi ganti baris seperti ini. Disebutnya ganti baris. Jika div itu akan berganti baris seperti ini. Tidak seperti span. Saya di sini mencontohkan dengan menggunakan tag div saja. Selanjutnya pada form. Macam-macam tag pada form. Tag form digunakan untuk form input HTML. Ada juga tag input untuk input control, misalnya input type. Misalnya input type-nya password. Selanjutnya ada text area yang digunakan biasanya untuk memasukkan alamat ataupun data yang sangat panjang. Ada juga label untuk menunjukkan form itu digunakan untuk mengisi apa. Dan ada field set untuk kelompok elemen. Ada juga legend yang digunakan untuk ada select yang digunakan untuk daftar drop down, dan option pilihan pada drop down. Dan ada juga button untuk membuat tombolnya pada form. Type input pada form. Ini adalah contoh type inputnya. Di sini saya menggunakan text name.
untuk membuat username, dan ada juga password. Ada radio, checkbox, dan submit. Yang perlu diperhatikan adalah type-nya. Jika kita menggunakan password, maka hasilnya akan bulat-bulat atau bintik-bintik. Jika radio, ini maka akan berbentuk pilihan. Dan ada checkbox, yang untuk digunakan sebagai multi pilihan atau pilihan ganda. Untuk tombol. Di sini, pada name, bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian. Ini digunakan untuk menghubungkan dengan CSS. Dan ada placeholder. Placeholder ini digunakan untuk menampilkan kalimat atau teks sebelum bagian form ini diisi. Bisa kalian ganti juga sesuai keinginan. Dan di sini nih, di bagian radio ada PLUL. Ini digunakan untuk menginput ke database. Selanjutnya ada di sini PK dan subscribe. Ini adalah teks yang akan ditampilkan pada outputnya. Hasil dari output ini adalah seperti ini. Ini telah saya contohkan beri password. Ini juga sudah saya contohkan memberi kalimat atau teks. Ya, selanjutnya pada iframes. Iframes merupakan tag yang digunakan untuk menyematkan halaman web. Contoh sintak yang digunakan iframes adalah iframe source URL. Atribut yang biasanya digunakan pada iframes adalah source, height, width, dan frame border. Yaitu untuk source digunakan untuk mengisi iframe-nya, sedangkan height dan width digunakan untuk lebar dan tingginya sebuah iframe, dan frame border adalah ketebalan dari iframe tersebut. Bisa diubah secara langsung menggunakan atribut pada suatu hyperlink. Misalnya, saya membuat iframe dengan source-nya google.com dengan namanya iframe_google. Dan saya juga membuat tag P atau tag paragraf yang berisikan sebuah hyperlink dengan link tujuan adalah pkcorps.id, dan targetnya adalah iframe_google, yaitu iframe ini sendiri. Jika kita pencet ubah frame, maka iframe yang tadinya memunculkan Google akan berganti menjadi pkcorps.id. Seperti itu contohnya. Ini yang merah bisa kalian ubah sesuai keinginan masing-masing. Selanjutnya ada color. Color. Warna ditampilkan berdasarkan kombinasi RGB atau red, green, blue. Contohnya, RGB 255,128,0. Ini adalah warna orange. Di sini maksud dari angka 255 dan 128 dan 0 ini adalah pada sebuah pemilihan warna maksimal angka yang dipilih adalah 255 dan paling kecil adalah 0. Jika semakin besar angkanya, maka akan semakin cerah pada warnanya. Urutan dari angka ini adalah koma pertama adalah warna merah, koma kedua warna hijau, dan koma ketiga adalah warna biru. Di sini kita tip tentang pencampuran warna. Misalnya, di sini full warna merah dan setengah warna hijau. Jika digabungkan maka akan menghasilkan warna orange. Dan begitu seterusnya. Ya, selanjutnya, warna juga selain dalam bentuk RGB seperti ini, ada juga format hex atau heksadesimal yang terdiri dari 3 angka, double yang diawali tanda tag atau tanda pagar. Misalnya, pagar 8000. Ini juga digunakan untuk warna oranye. Sama seperti RGB ini, pada penggunaan heksadesimal, 2 angka yang paling depan adalah warna merah, 2 angka di tengah adalah warna hijau, dan 2 angka belakang adalah warna biru. Untuk angka paling tinggi adalah FF, double F. Itu untuk
angka 255, ya maksudnya setara dengan angka 255 ini. Ya, selanjutnya color. Kombinasi RGB juga. Jika 255 kali 255 kali 255, maka akan menghasilkan 16 juta warna. 255 ini jika dihasilkan maka outputnya akan berwarna hitam. Untuk mendapatkan warna agak gelap, gunakan kombinasi warna yang sama. Misalnya, dalam RGB ini saya memasukkan nilai 20, 20, dan 20. Maka semakin kecil angkanya, maka akan semakin gelap. Dan semakin besar angkanya, maka akan semakin cerah. Colors name. Selain angka, dapat juga menggunakan nama warnanya. Misalnya aqua, blue, black, cyan, maroon, dan lain-lain. Silakan cari referensinya di Google. Contoh penggunaan colors name adalah body, style, background, strip, color, magenta. Ini adalah penggunaan warna merah muda. Di bagian magenta ini bisa kalian ubah menggunakan kode warna tadi. Ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan jika ada yang tidak dipahami untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jangan lupa juga share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.